Tadi sudah ada pertanyaan. Tadi sampai siapa ya? Udah semua ya menjawab pertanyaan belum? Yang pertanyaan yang tadi, yang tidak disiplin, pengurus OSIS yang tidak disiplin, sampai kepada Hafidatul ya? Sama Ismi ya? Udah berarti udah semua ya? Sudah semua menjawab ya? Sudah semua menjawab? Yang pertanyaan tadi, yang dari Dadan? Udah, Bu. Oke, udah semuanya. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya ini room chat-nya juga, karena tadi udah live ya, room chat-nya kembali ke awal lagi. Yang tadi pertanyaannya tidak ada. Sekarang dari Kendra. Pertanyaan dari Kendra, 7G. Bagaimana ketika menjadi OSIS? Gimana ini maksudnya ya? Bagaimana ketika menjadi OSIS, apa menjadi disiplin atau tidak sama sekali? Maksudnya pengurus OSIS mungkin ya. Untuk pengurus OSIS, kalau sudah jadi terpilih menjadi pengurus OSIS, apakah akan tetap disiplin atau tidak katanya. Begitu mungkin ya maksud dari Kendra ini. Raisa, silakan jawabannya Raisa. Disiplin, Bu. Harus terus disiplin. Iya. Oke. Selama jadi pengurus OSIS atau selama jadi siswa SMP Negeri 1 Pabuaran? Selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Pabuaran. Oke, menerapkan kedisiplinan selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Pabuaran. Oke, itu jawaban Raisa. Berikutnya, Kartika, jawabannya apa Kartika? Insya Allah disiplin, Bu. Disiplin, ya. Oke, Abi, jawabannya? Harus selalu disiplin. Harus Selama selalu disiplin. menjadi SMP Negeri 1 Pabuaran. Walaupun sudah keluar dari pengurus OSIS misalnya ya. Maksudnya Ya, Bu. udah dimisioner kelas 9 misalnya. Tetap harus disiplin? Ya, Bu. Oke. Hafidatul, jawabannya apa? Ya, disiplin, Bu. Harus tetap disiplin. Oke. Ismi? Sama, Bu, harus tetap disiplin. Oke. Kalau Fahri? Duh. Tetap disiplin, Bu. Harus tetap intinya ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari, mohon maaf kalau yang sudah memberikan pertanyaan oleh Ibu di skip ya. Kita kasih kesempatan kepada yang belum sama sekali belum bertanya ya, kecuali nanti tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Ibu bacakan. Tapi untuk saat ini yang Ibu bacakan, yang belum dibacakan sama sekali pertanyaannya. Ini banyak sekali di kolom chat ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Ibu bacakan yang belum dulu ya. Dari Anissa, 9G. Pasti salah satu dari kalian akan terpilih menjadi ketua OSIS. Menurut kalian, seberapa penting jabatan ketua OSIS dalam sebuah organisasi? Penting nggak tuh jadi ketua OSIS dalam organisasi? Kalau penting, apa alasannya mungkin gitu ya, pertanyaan dari Anissa. Oke, diawali dari Kartika. Kartika dulu ya, silakan Kartika. Halo Kartika. Bentar, Bu. Oke, silakan Penting, Bu. Kartika jawabannya. Penting. Penting ya. Terus apa yang harus dilakukan mungkin ya? Seberapa penting jabatan ketua OSIS dalam organisasi? Alasan pentingnya kenapa? Kenapa ketua OSIS penting? Ya, silakan Kartika. Jawabannya apa? Kartika? Bentar, Bu.
Ya, silakan. Waktu kita tidak banyak ya. Kita sampai pukul 11 ya. Jadi kita masih ada sisa waktu setengah jam lagi sebenarnya. Ya, silakan Kartika, apa jawabannya? Kenapa sampai ketua OSIS itu posisinya penting dalam sebuah organisasi? Alasannya apa? Ya, Alasannya bisa melatih tanggung jawab para siswa. bisa melatih tanggung jawab para siswa. Oke, itu saja cukup. Berikutnya berarti Abi. Silakan Abi, apa Penting. jawabannya? Penting karena sebuah organisasi itu membutuhkan ketua atau pemimpin. Oke, itu jawabannya. Oke. Berikutnya Hafidatul. Kita bisa belajar memimpin dan bertanggung jawab, Bu. Bisa belajar menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Bertanggung Oke. jawab. Oke, Ismi apa jawabannya? Penting karena sebuah organisasi harus mempunyai pemimpin atau agar membimbing orang lain atau seluruh organisasi. Oke. Kalau Fahri, apa jawabannya Fahri? Penting karena dalam sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang akan membimbing atau memimpin anggota organisasinya mencapai keberhasilan tujuan yang baik. Oke. Kalau Raisa, apa jawabannya Raisa? Penting karena dalam sebuah organisasi butuh pemimpin untuk menggerakkan anggota OSIS yang lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Itu jawaban dari ke-6 kandidat ya. Oke, coba pertanyaan Bu. berikutnya. Bu, Ya, aku ya. mau nanya, Bu. Oke, langsung silakan, boleh nanya. Dari Regina. Untuk seluruh kandidat OSIS ya. Untuk seluruh kandidat OSIS, jika kalian dari salah satu kalian terpilih jadi ketua OSIS, ada kegiatan di sekolah seperti acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, Agustusan, inti OSIS dan pengurus OSIS kan dia dilibatkan. Jika salah satu seorang pengurus atau inti tidak bekerja, apa yang kalian lakukan? Lalu yang kalian lakukan itu dinasehati. Jika dinasehati tidak nurut sama sekali, tindakan apa yang kalian lakukan? Oke, setelah ditegur tapi tidak patuh juga gitu ya. Oke, diawali dari Abi. Silakan Abi. Apa yang akan dilakukan Abi di atas pertanyaan tadi yang langsung disampaikan oleh Regina? Ada Saya pengurus akan meminta kepada guru bagaimana caranya untuk menasihatinya. meminta bantuan kepada guru. Oke. Ya, Bu. Lanjut, Hafidatul, apa jawabannya? Jawaban yang berbeda dan jangan hampir sama, kalau bisa. Bu, menghukum atau mengeluarkannya, Bu. Karena kalau begitu terus tidak baik untuk kedepannya, Bu. Oke, itu jawaban Hafidatul ya. Jawaban Ismi apa? Menegurnya dan tetapi jika masih itu akan meminta solusi kepada guru bagaimana solusi terbaik. Berikan jawaban yang berbeda. Oke, itu intinya ya. Oke, ada jawaban yang berbeda nggak Ismi katanya? Enggak ada, Bu. Sudah, cukup. Oke, Fahri, apa jawabannya Fahri?
Fahri. Halo Fahri. Anak gurunya dan memberikannya hukuman. Dan kalau dia masih belum mengulanginya, saya akan melaporkannya kepada pembina OSIS. Kalau Raisa, apa jawabannya Raisa? Saya akan menegurnya dan akan terus menasehatinya. Jika orang itu masih tidak bisa untuk dinasehati, saya akan langsung konfirmasi ke pembina OSIS. Oke. Nah, kalau Kartika, apa jawabannya Kartika? Saya akan menasihatinya. Jika tidak itu apa namanya? Tidak disiplin tidak nanti tidak nurut gitulah Bu. Saya langsung melaporkan ke pembina OSIS. Oke. Oke, itu jawaban dari para kandidat ya terkait pertanyaan dari Regina. Bu, satu lagi. Sudah. Udah. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, atuh. Udah Pertanyaannya yang berikutnya adalah dari bentar. Oke, dari Fani ya. Fani 8D. Apa kelebihan dan kekurangan kamu jika menjadi ketua OSIS? Sebenarnya kamu punya kelebihan, kamu juga punya kekurangan sebagai ketua OSIS nanti ya. Coba sebutkan apa kelebihan dan kekurangan kamu. Diawali dari Hafidatul. Silakan Hafidatul. Apa kelebihan kamu sebagai ketua OSIS dan apa juga kekurangan kamu gitu ya? Kalau kelebihan boleh narsis lah ya. Silahkan. Saya ini, saya itu, silahkan ya. Oke, silahkan. Ya, boleh sedikit. Boleh. Untuk menunjukkan eksistensi kamu boleh, silahkan. Kemampuan, kelebihan kamu apa? Kelebihan kamu sebagai ketua OSIS apa? Kelebihan saya bisa ya. Boleh narsis kata ibu juga, silahkan. Kelebihan mah. Silahkan. Apa kelebihan Hafidatul dibandingkan dengan yang lainnya? Boleh. Sebagai ketua OSIS ya, jika terpilih. Kelebihan saya insya Allah bisa memimpin Bu, karena udah dipilih menjadi KM kelas 2 kali Bu. Oke, berdasarkan pengalaman. Oke. Kalau misalnya kekurangannya apa? Kalau kekurangan agak tidak percaya diri buat ngomong Bu, buat berbicara di depan semua orang. Oke, itu kelebihan dan kekurangan Hafidatul ya. Yang selanjutnya Ismi. Insya Allah bisa bertanggung jawab dalam memimpin suatu organisasi. Kelebihannya. Terus kekurangannya sama sih Bu. Kalau di depan semua orang tuh kayak kurang percaya diri gitu. Gugup Bu. Gugup. Oke. Berikutnya dari Fahri. Apa kelebihan kamu, Fahri? Halo, Fahri. Kelebihan Fahri apa nih kalau jadi ketua OSIS?
akan selalu membantu anggota OSIS yang lain bekerja. Kelebihan kamu apa? Ya, kelebihannya bisa membantu yang lain, Cenage. Berarti dermawan ya, Mas sering membantu. Kelebihannya itu. Kalau kekurangannya apa? Mempunyai mental yang kurang baik. Mental yang seperti apa yang kurang baiknya? Jadi kepo, Ibu. Eraan, Bu, eraan. Eraan. Oke. Berikutnya Raisa. Raisa, apa kelebihan Raisa dan kekurangannya apa? Kelebihan saya selalu percaya diri di hadapan semua orang dan saya selalu berani omong di hadapan orang-orang. Bicara. Kekurangan saya, kekurangannya apa? Kekurangannya selalu itu, Bu, kalau ada masalah teh suka ngedon. Gampang ngedon. Oke. Jadi kayak terpuruk gitu ya. Oke, itu jawaban Raisa. Kalau Kartika, jawabannya apa? Kelebihan Kartika apa? Insya Allah bisa jadi pemimpin karena bertanggung jawab. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya? Kekurangannya kurang percaya diri, bojang malu. Malu. Oke, Abi. Halo Abi. Abi. Kelebihan Abi apa? Kekurangan Abi apa? Insya Allah saya dapat memimpin anggota saya dengan baik. Kekurangan saya ceroboh, Ibu. Ceroboh. Oke. Itu semua jawaban kandidat sudah ya, sudah dijawab oleh seluruh kandidat. Berikutnya. Ini pertanyaan dari Nur Halimah 9G. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi siswa atau siswi yang suka bolos? Coba, apa yang akan dilakukan oleh kalian sebagai ketua OSIS untuk mengurangi siswa atau siswi yang suka bolos katanya ya. Ismi, diawali dari Ismi dulu ya. Silakan Ismi. Ismi. Ya, Bu. Memberikannya nasihat agar untuk tidak bolos. Menasehatinya, oke. Coba kalau Fahri jawabannya apa, Fahri? Memeriksa setiap kelas, Bu. Memeriksa setiap kelas, terus? Terus sebelum ini terlalu dekat antara Abi dengan Fahri, jadi feedback ke ibunya. Terus apa? Intinya dinasehati. Sebelum masuk, memastikan semua siswa setelah masuk ke kelasnya masing-masing. Oke, memastikan semua siswa masuk kelas masing-masing. Oke, itu saja. Keliling ya, mungkinnya. Oke, Raisa, apa jawabannya Raisa? Menciptakan suasana harmonis dengan siswa agar tidak banyak siswa yang bolos. Menciptakan suasana yang kondusif ya. Yang seperti apa tuh? Ya, komunikasi dengan semua siswa. Oke. Iya gitu, Bu, kalau yang bolos. Oke. Berikutnya, Kartika. Apa jawabannya Kartika?
terus menasehati dengan sabar. Jika terus-terusan, mungkin pakai kekerasan bisa, Bu. Kenapa? Oke, itu jawaban Kartika tadi ya. Tapi bagian akhirnya Ibu tidak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Kartika ya. Oke, lanjut Kekerasan, berikut. Bu. Ah? Kenapa Kartika suaranya nggak terlalu Pakai itu yang terakhirnya pakai kekerasan mungkin bisa. pakai kekerasan? Gimanain tak kekerasannya? Aduh. Dijambak, gimanain? Gimanain? Enggak lah ya, tidak diperkenankan ya. Kalau kekerasan mungkin tindakan lebih tegas mungkin ya maksud Kartika ya. Tindakan yang lebih tegas mungkin ya. Oke, yang berikutnya Abi. Menggerakkan seluruh pengurus OSIS untuk berpatroli pada saat kegiatan pagi dimulai. Ada patroli. Oke. Seandainya ketahuan ada yang bolos, loncat pagar gimana tuh? Bawa ke BK, Bu. Bawa ke BK, oke. Hafidatul, apa jawabannya Hafidatul? Itu Bu akan menyeru anggota OSIS untuk lebih sering menjaga tempat-tempat yang rawan terjadinya bolos, Bu. Oke, menjaga tempat-tempat ya. Oke, itu jawaban Hafidatul. Ada beberapa bagian ya yang biasanya suka dijadikan tempat bolos. Oke. Ini ya ada ungkapan ini tadi kan kelemahannya apa? Saya kurang percaya diri. Nah, ini yang disampaikan oleh Rahma, ini mungkin saran ya. Saran bahwa seorang pemimpin itu harus percaya diri, katanya. Kan sudah dijelaskan waktu LDKS, katanya gitu ya. Berarti intinya tidak boleh ada rasa kurang percaya diri lagi pada diri kalian ya. Apalagi kalian sekarang sudah dicalonkan jadi ketua OSIS, ini harus nambah level percaya dirinya mungkin ya. Tapi oper pede juga nggak bagus ya. Tetap harus tetap rendah hati ya. Seseorang harus percaya diri tapi tetap rendah hati. Itu mungkin ya maksudnya ya. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan terakhir dari Utami, kelas 9G. Utami memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, apa kekurangan dari jabatan tahun kemarin, pengurus OSIS kemarin mungkin ya maksudnya. Apa kekurangan dari pengurus OSIS kemarin yang mungkin harus diperbaiki pada masa jabatan kalian nanti ya. Oke, diawali dari Fahri. Silakan Fahri. Fahri mana Bu, Fahri? Fahri, nganggo anu Abi biasa, Bu. Kenapa? Apena parem. Boleh. Paringan, Boleh. Silakan pakai yang Abi. Ini pertanyaan terakhir harus memuaskan nih jawabannya ya. Pertanyaan terakhir, menurut kalian apa kekurangan dari pengurus OSIS sebelumnya? Dan apa yang harus diperbaiki mungkin ya nanti ketika kalian menjabat sebagai pengurus OSIS berikutnya. Silakan Fahri. Ya, silakan Ibu beri kesempatan berpikir dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Durasi juga. Ini kekurangan masa jabatan saat itu loh. Nggak apa-apa kalau misalnya memang ada kekurangan disebutkan saja ya. Dan ketika dijawab, ini yang pengurus OSIS nanti ke angkatan Intan ya. Ketika dijawab nggak boleh ada unsur bela diri atau tidak mau disalahkan karena ini kan pertanyaan dari kalian juga ya. Ini mah introspeksi aja ya. Untuk perbaikan ke depannya berarti bukan berarti menjelekkan ya. Intinya bukan berarti menjelekkan, tetapi
untuk koreksi atau perbaikan di masa yang akan datang, ya. Untuk kelas 9 juga nggak boleh ada rasa dendam atau apa karena jawaban ini ya. Ini kita fair aja, ya. Kita fair aja ya, Intan dan kawan-kawan ya. Oke, silahkan. Fahri. Kurang membersihkan sampah, Bu. Kurang membersihkan sampah. Terus solusinya harus apa? Perbaikannya nanti ke depannya. Lebih rajin untuk membersihkan sampah. Oke, itu jawaban Fahri, oke. Berikutnya jawaban dari Raisa. Raisa, silakan Raisa. Kurang kompak antara cewek dan cowok, Bu. Kurang kompak antara pengurus laki-laki dengan perempuan. Perbaikannya ke depannya bagaimana? Akan lebih kompak dan akan lebih bekerja sama. Caranya? Caranya mengajaknya sih, Bu, untuk lebih kompak agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Selanjutnya Kartika, apa jawabannya Kartika? Keamanannya, Bu. Keamanannya. Perbaikannya bagaimana? Insya Allah bakal itu terus apa? Keamanan dari segi mengatur apa atau patroli gitu lah, Bu. Oh, ada patroli, oke. Kalau Abi, kekurangan dari pengurus kemarin apa? Dan apa perbaikannya nanti ke depannya? Kurang kompak dan kurang bekerja sama, Bu. Oke, terus perbaikannya harus bagaimana? Harus lebih kompak lagi dan harus kerjasama lagi, Bu. Oke. Caranya menggerakkan agar mau bekerja sama bagaimana? Mengajak semua pengurus OSIS, Bu. Mengajak. Selalu ada koordinasi gitu maksudnya? Ya, Bu. Oke. Hafidatul? Jawabannya apa Hafidatul? Kurang tegas sama tanggung jawab. Terus perbaikannya apa? Perbaikannya insya Allah lebih bertanggung jawab lagi atas jabatannya, Bu. Sama lebih tegas lagi. Contohnya tidak tegas bagaimana? Itu yang Bu, kemarin. Yang siswa yang bolos nggak negur gening, Bu. Nggak biasa wae gening biasa wae. Oke. Tadi ini harus kolaborasi ya semuanya, bukan hanya tugas dari pemimpinnya ya, tapi kolaborasi dari seluruh pengurus OSIS-nya, oke? Yang berikutnya Ismi, jawaban terakhir berarti Ismi, silahkan. Kekurangannya kurang susah untuk membersihkan lapangan, Bu. Kan setiap pagi tuh suka ada kegiatan rutin gitu. Solusinya sebaiknya sebelum atau sesudah kegiatan pagi, sebaiknya dibersihkan lapangannya. Oke, itu kalau kita misalnya tatap muka ya. Oke, Iya. Itu semua jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para peserta diskusi kali ini ya. Ibu senang kalau ada memandu acara diskusi kali ini, tapi kemarin pas LDKS ya, sepertinya kalau disuruh bertanya susah gitu ya. Tapi ketika sekarang suruh bertanya kepada calon kandidat ketua OSIS, ya semuanya bertanya banyak pertanyaannya. Bahkan mungkin tidak tertampung juga pertanyaannya karena batas waktu kita ya. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Ini sisa waktu kita tinggal 6 menit lagi. Nah, tadi juga ada pertanyaan sebelumnya. Bu, caranya gimana nih untuk memilih ketua OSIS? Kalau dulu kan pakai kertas suara, ya. Kalau sekarang pakai link. Ibu nanti akan share linknya di grup WA kelas ataupun di grup LDKS yang kemarin atau di grup OSIS juga Ibu share ya. Itu ada link yang harus kalian isi ya. Linknya tersebut ini termasuk kalian ya, calon ketua OSIS juga memilih ya.
Kamu buka linknya, kamu isi kelas, dan kamu isi siapa kandidat yang pas untuk kalian. Jadi seluruh siswa memilih, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Semuanya memilih. Kolom kelasnya sudah disiapkan, tinggal menyebutkan kelas kamu ya. Tapi tidak disiapkan kolom nama, tidak usah ada nama ya, itu kan rahasia kalian. Tapi kalau kelas dicantumkan. Kalau kelas kenapa dicantumkan? Karena ingin melihat persentase dari kelas ini berapa persen nih yang memilih. Jadi kelihatan mana yang berpartisipasi, mana yang tidak berpartisipasi dalam memilih ketua OSIS ya. Jadi ada link ya yang harus kalian isi. Linknya ya seperti daftar hadir yang Ibu share tadi. Sudah diisi belum daftar hadirnya? Yang hari ini Ibu share. Sudah diisi daftar hadir? Halo, Sudah, Bu. Oke, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Nah, untuk mengisi calon ketua OSIS pun sama. Akan ada link seperti daftar hadir tadi, tinggal kalian pilih. Nanti ada fotonya juga Ibu sertakan ya. Bisi hilap deui, Kartika teh nu mana, Abi teh anu mana, Hapidatul nu mana, Ismi nu mana, kemudian Fahri Numana, Raisa Numana itu sudah ada fotonya. Oleh Ibu disertakan foto. Nama beserta foto, beserta nomor kandidatnya juga oleh Ibu disertakan. Jadi kalian tinggal pilih salah satu dari calon ketua OSIS yang kalian idam-idamkan ini yang mana nih ya. Dilihat dari visi misinya, dilihat dari tanya jawab yang tadi. Silahkan nanti kalian pilih berdasarkan hati nurani kalian sendiri ya. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Silakan kalian pakai hati nurani sendiri masing-masing ya. Tidak mempengaruhi orang lain ya. Silakan yang cocok, yang sesuai nih, yang kira-kiranya mampu menjadi ketua OSIS berikutnya. Menurut saya mah yang ini silahkan ya. Paham ya? Jadi nanti untuk pemilihan ketua OSIS pakai apa? Pakai apa? Link. Pakai Bu. link. Kalian tinggal pilih salah satu kandidat yang kalian jagokan ya. Demikian tadi berarti untuk hari ini ya kita sudah pemaparan visi misi dari setiap calon kandidat OSIS. 6 orang kandidat sudah menyampaikan visi misinya. Kemudian kita juga sudah bertanya jawab. Ini kalau misalnya secara live ya, secara live atau tatap muka itu di kelas biasanya dikumpulkan seluruhnya kelas 7, 8, dan 9 semuanya di lapangan. Kalian sebagai kandidat OSIS biasanya di panggung kehormatan ya untuk menyampaikan visi misi, dan nanti akan ada pertanyaan juga dari kelas 7 dan 8 dan 9. Nah, karena sekarang masa pandemi maka diadakanlah sosialisasi atau kampanyenya secara virtual lewat Zoom meeting. Oke, itu saja mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk para kandidat ya. Kartika, Abi, Hapidatul, Ismi, Fahri, Raisa. Terima kasih kalian sudah menyampaikan visi misinya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta diskusi kali ini ya. Kemudian untuk para peserta juga mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya ya. Karena memang harus selalu ada perbaikan ke depannya ya. Tidak boleh ada dendam di antara kita ya. Suka tidak suka itu relatif ya. Yang penting kalian sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kalian secara baik. Dan ini juga berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan sendiri ya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Udah paham semuanya? Kalau yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.55, sebentar lagi juga selesai ya. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya diskusi ini, maka berakhir seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Pabuaran.
tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ibu akan share nanti linknya pada hari Senin. Kita akan umumkan hasil pemilihan ini pada hari Rabu. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. See you guys. Selamat yang kandidat OSIS sudah melewati pertanyaan-pertanyaan. Semoga nanti kalian bisa merealisasikan visi misinya seandainya terpilih ya.